Tidak ada yang aneh dari rumah itu, setidaknya dari kejauhan. Bangunannya berdiri di ujung jalan desa, diapit pohon mangga tua dan semak liar yang tumbuh tanpa pernah dipangkas. Cat dindingnya pudar, mengelupas di sana-sini, namun bentuknya masih utuh. Atap gentengnya tidak runtuh, jendelanya tertutup rapat, tidak pecah, tidak pula ditutupi papan seperti rumah terbengkalai lain. Seolah rumah itu tidak ditinggalkan, hanya berhenti dikunjungi. Aku berdiri cukup lama di depan pagar besi berkarat, memegang kunci yang baru saja diserahkan kepadaku siang tadi. Kunci itu dingin, terlalu dingin untuk logam yang terkena matahari. Mas yakin mau tinggal di situ? Suara Pak RT kembali terngiang di kepalaku. Wajahnya waktu itu tidak menunjukkan larangan, tapi juga bukan persetujuan. Lebih mirip wajah seseorang yang sudah memperingatkan dan tidak ingin disalahkan jika sesuatu terjadi. Rumahnya kosong, Mas. Sudah lama, tapi ya begitulah. Malam-malam suka ada suara. Suara, bukan penjelasan yang meyakinkan. Dan aku, dengan segala keangkuhan orang kota yang butuh tempat tinggal murah, hanya mengangguk dan tertawa kecil. Sekarang, tawa itu terasa bodoh. Aku membuka pagar, engselnya tidak berdecit, padahal seharusnya berkarat. Seolah baru saja diminyaki. Hal kecil, tapi cukup membuat dadaku mengencang. Halaman rumah dipenuhi daun kering, tapi rumputnya tidak setinggi yang kuduga. Ada bagian-bagian tertentu yang terlihat seperti sering diinjak. Aku melangkah mendekat ke teras. Pintu kayu rumah itu besar, kokoh, dengan ukiran sederhana yang hampir terkikis usia. Tidak ada coretan, tidak ada bekas congkelan. Seolah selama ini tidak ada yang berani merusaknya. Saat kunci berputar dan pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap wajahku. Bukan udara lembab khas rumah tua. Ini dingin yang kering, seperti ruangan ber-AC yang terlalu lama dibiarkan menyala. Aku melangkah masuk. Bau debu bercampur kayu lapuk memenuhi hidung. Tapi di balik itu ada aroma lain. Tipis, samar, aroma minyak kayu putih. Aku berhenti. Siapa juga yang pakai minyak beginian di rumah kosong? Gumamku, mencoba terdengar rasional. Ruang tamu luas dan kosong. Tidak ada perabot, hanya lantai tegel putih kusam, dinding kosong, dan sebuah jam dinding tua tergantung miring di sisi kanan. Jam itu berhenti di pukul 2.17. Aku menaruh ransel di lantai, membuka jendela agar cahaya sore masuk. Debu beterbangan di udara, menari perlahan. Saat itulah aku melihatnya, jejak kaki. Di lantai berdebu itu, terlihat jelas jejak kaki manusia dewasa tanpa alas. Panjang dan bentuknya tidak asing. Ukurannya hampir sama dengan kakiku. Jejak itu berasal dari arah tangga menuju lantai 2, lalu berhenti tepat di depan anak tangga pertama. Tidak ada jejak kembali. Aku menelan ludah. Aku berjongkok, menyentuh lantai. Debunya dingin. Jejak itu terlalu jelas untuk sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Mungkin Pak RT atau warga lain sempat masuk. Aku berdiri, mencoba menenangkan diri. Logika selalu terdengar masuk akal sebelum malam tiba. Aku kembali ke pintu depan untuk memastikan bisa dibuka dari dalam. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, pintu itu menutup sendiri, pelan, tidak dibanting, tidak didorong keras. Ditutup perlahan, seperti seseorang yang tidak ingin menimbulkan suara. Aku mundur selangkah, sunyi. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Kena angin, bisikku.
walau semua jendela masih tertutup rapat. Aku mengunci pintu. Suara klik kecil itu terdengar terlalu nyaring di rumah yang sunyi. Saat aku berbalik badan, krek, suara dari atas. Aku menatap tangga. Tangga kayu itu tua, berwarna coklat gelap. Anak tangganya terlihat kokoh, tapi berderit saat diinjak. Suara barusan, jelas suara kayu tertekan. Ada seseorang di atas. Halo, panggilku. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Tidak ada jawaban. Aku berdiri cukup lama sebelum akhirnya naik. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut semata, tapi karena udara di lantai atas terasa lebih padat. Lorong panjang menyambutku. Di kanan kiri ada beberapa pintu kamar. Semuanya tertutup, kecuali satu. Pintu paling ujung lorong terbuka sedikit. Gelap di dalamnya. Aku mendekat. Sebelum sempat menyentuh gagang pintu, terdengar suara helaan napas panjang dari dalam kamar itu. Bukan suara orang tidur, lebih mirip seseorang yang lelah. Sangat lelah. Aku membeku. Lalu suara itu berbicara, pelan, parau, seolah berbisik tepat di balik pintu. Kamu lama sekali pulangnya. Kata-kata itu membuat kulitku meremang. Pulangan? Apa maksud Anda? Tanyaku refleks. Bodoh. Pintu kamar itu menutup sendiri di hadapanku. Aku mundur dengan napas tersengal, hampir terjatuh. Aku berlari turun ke bawah. Tidak peduli suara tangga berderit keras di bawah kakiku. Lampu ruang tamu yang sejak tadi mati tiba-tiba menyala. Aku berhenti. Lampu itu berkedip sekali, 2 kali, lalu stabil. Di bawah cahaya kuning redup itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku serasa diremas. Jam dinding di dinding kanan sekarang berdetak. Jarumnya bergerak perlahan. Waktunya menunjukkan pukul 2.16. Aku menatapnya tak percaya. Jarum detik bergerak. Dan tepat saat jam itu berdentang pelan. Tok, satu ketukan dari arah dinding belakang rumah. Tok, 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 seperti seseorang mengetuk dari dalam tembok. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Tenang saja, rumah ini akhirnya tidak kosong lagi. Lampu mati. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu berdiri di belakangku. Napasnya menyentuh tengkukku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah itu, aku sadar. Aku bukan tamu. Aku bukan penyewa. Aku pengganti.